Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. 5 penghuni tewas pada peristiwa kebakaran yang melanda sebuah rumah 2 lantai di Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Korban tak bisa menyelamatkan diri akibat terhalang teralis pagar besi yang tinggi. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah 2 lantai di pemukiman pada Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat pada dini hari tadi. 5 orang penghuni rumah yang merupakan satu keluarga tewas di lantai 2 rumah tersebut. Seluruh korban tidak bisa menyelamatkan diri akibat terkurung terali besi yang terkunci. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada tiang listrik dan menyambar ke dalam rumah berlantai 2 tersebut. Ya, dan langsung saja kita menuju Muharlin yang saat ini sudah berada di lokasi kebakaran Tanjung Duren, Jakarta Barat. Muharlin, pada peristiwa kebakaran dini hari tadi ada 5 orang tewas karena terjebak teralis tinggi. Bisakah Anda bergeser dan tunjukkan pada pemirsa seperti apa kondisi teralis yang dimaksud? Jadi pada dini hari tadi menghanguskan sebuah bangunan rumah 2 lantai di kawasan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Api yang dini hari tadi berkobar cukup besar, tidak lama dalam waktu singkat menghanguskan seluruh bagian dan juga isi rumah. 5 orang penghuni rumah ini dikabarkan harus meregang nyawa akibat peristiwa kebakaran tadi. Dan yang mana 5 orang ini terdiri dari 1 orang nenek, kemudian 2 orang anak dan juga 2 orang cucu laki-laki dan perempuan berusia 7 dan juga 10 tahun. Kelima orang korban ini tewas diduga akibat tidak bisa melarikan diri ketika kebakaran tengah terjadi. Kemudian juga diduga akibat menghirup gas beracun dan kekurangan oksigen saat api tengah berkobar cukup besar. Dan seluruh korban ini dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kemudian dilakukan visum dan juga dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk kondisi terkini, David dan juga pemirsa, tempat kejadian perkara atau rumah yang terbakar begitu tengah dipasangi garis polisi oleh pihak kepolisian, dan juga nantinya akan dilakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah dan juga menewaskan 5 orang penghuninya. Sementara diduga kebakaran diduga akibat konsleting arus listrik yang terjadi pada dini hari tadi. Tapi untuk memastikan lebih lanjut, nanti pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi. David. Ya, memang teralis besi tinggi ini memang untuk mengamankan dari maling begitu ya. Tapi ini memang juga berbahaya jika terjadi kebakaran seperti ini. Baik, terima kasih Muharlin untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, lagi-lagi tawuran pecah di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 malam berturut-turut warga yang hanya tinggal berbeda gang saling serang dengan senjata tajam. Meski tinggal hanya berbeda gang, tidak bisa membuat 2 kelompok warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini hidup damai berdampingan. Sudah 2 malam lamanya berturut-turut kedua kelompok warga saling serang dengan petasan, senjata tajam, hingga batu. Akibatnya 1 orang terluka. Ada korban. Korban. Sejumlah pedagang mengaku resah dengan tawuran yang sering kali terjadi dan tidak mengenal waktu ini. Selain khawatir menjadi korban, lapak serta gerobak dagangan mereka juga tak luput menjadi sasaran pengrusakan. Tawuran akhirnya terhenti ketika hujan mengguyur bersamaan dengan kedatangan aparat polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, ribuan orang beradu nasib di Bursa Kerja Mega Career Expo 2026 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan. Ya, ini bursa kerja di Gedung Smesco ini diserbu ribuan orang pemirsa ini sejak dibuka pada pukul 10 pagi tadi. Dan bursa kerja digelar 2 hari, yaitu hari ini dan besok, diikuti puluhan perusahaan nasional dan multinasional. Lowongan pekerjaan tersedia untuk lulusan SMA, SMK, sarjana hingga magister. Dengan posisi mulai dari staf pemula hingga posisi menengah manajerial. Tidak hanya menawarkan informasi lowongan, sejumlah perusahaan membuka rekrutmen dan interview langsung dengan HRD perusahaan.
Ya, cari kerja saat ini tentu bukan perkara mudah. Bursa kerja sangat dinantikan para pemburu loker. Sudah ada Yasmin Atania di Bursa Kerja Smesco Jakarta. Yasmin, adakah kendala yang disampaikan para pencari kerja di sana? Baik, selamat siang David dan juga pemirsa. Sebelumnya saya ingin menginformasikan situasi terkini di Mega Career Expo 2026 yang berlangsung di Gedung Smesco Jakarta Selatan. Saat ini semakin siang semakin ramai. Yang mana kegiatan bursa kerja ini digelar selama 2 hari, hari ini dan juga besok 17 dan 18 April 2026 dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Nah, kegiatan ini pun terbuka untuk umum mulai dari lulusan SMA, kemudian juga SMK hingga sarjana dan magister dari semua jurusan. David dan juga pemirsa, tidak hanya bagi fresh graduate saja, kesempatan juga terbuka bagi kandidat berpengalaman dengan posisi mulai dari entry level hingga middle level. Puluhan perusahaan dari berbagai sektor industri, baik dari perusahaan nasional dan multinasional pun hadir di sini. Di sisi lain, terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan nasional masih menghadapi tantangan dalam 3 bulan terakhir ini, tepatnya sejak awal tahun hingga bulan Maret, terdapat sebanyak 8.389 orang yang terkena PHK. Dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bahkan memberi sinyal terkait dengan potensi gelombang PHK lanjutan dalam 3 bulan ke depan. Nah, PHK tersebut dipicu dampak perang Amerika Serikat, Iran-Israel. Maksud kami Amerika Serikat, Israel versus Iran. Sebab perang tersebut mulai memberi tekanan terhadap sektor industri nasional melalui kenaikan biaya energi khususnya bahan bakar minyak atau BBM. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah ada kendala yang dihadapi oleh para pencari kerja yang datang ke sini, saya akan coba bertanya langsung kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Selamat siang Kak, dengan Kakak siapa dan asal dari mana? Siang, saya Rafa dari Bojonggede, Bogor. Rafa, sejauh ini apakah merasa ada kendala yang dihadapi dalam mencari kerja di Indonesia saat ini? Kalau kendala sih sebenarnya nggak banyak ya, karena sekarang kan udah ada platform Job Street ya, lebih gampang banget sebenarnya. Terus ada Mega Career Expo ini juga, tinggal kita menyesuaikan sama kriteria bidang kita aja sih. Gitu aja sih. Untuk sejauh ini Kakak sudah datang ke berapa perusahaan dan apakah sudah mulai melakukan apply atau seperti apa? Kalau perusahaan udah banyak sih, hampir semua udah saya kelilingin. Apply juga saya tadi udah mungkin sekitar 10 atau 6 lah, 10 sampai 15 ya udah saya apply banyak. Terima kasih banyak Kak Rafa atas waktunya, semoga mendapatkan pekerjaan terbaik ya. Ya, David dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pencari kerja yang datang ke sini. Dan bagi Anda, ini masih ada kesempatan hingga besok untuk melihat seperti apa banyaknya perusahaan-perusahaan yang hadir, tidak hanya perusahaan nasional namun juga multinasional, yang dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. David. Baik, terima kasih Yasmin untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh hari ini melepas keberangkatan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Pondok Gede. Sebanyak 360 petugas penyelenggara haji atau PPIH berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak hadir untuk melepas keberangkatan PPIH Indonesia dalam tugas haji ke Arab Saudi. Pelepasan untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji tanah air menjelang musim haji. Ya, yang jelas kami pertama berharap teman-teman jaga kesehatan, itu yang paling utama. Kemudian kedua, jaga kesiapan mentalnya, karena 70 hari itu waktu yang sangat lama, terutama teman-teman wartawan. Pemerintah menempatkan ratusan petugas haji untuk mendukung kelancaran operasional di Arab Saudi. Pada tahun ini, Indonesia memberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah. Sebagian besar diantaranya adalah jemaah perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baru dilantik 6 hari, karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto ditangkap Kejaksaan Agung. Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi tambang nikel. Baru 6 hari menjabat, Ketua Ombudsman RI Heri Susanto langsung jadi pengguna rompi merah tahanan Kejaksaan Agung. Heri ditetapkan tersangka dan ditangkap terkait kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025.
Dalam perkara itu, Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dari PT TSHI agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan Heri Susanto menambah panjang daftar ironi pejabat negeri ini. Pasalnya, Heri baru dilantik dan disumpah sebagai Ketua Ombudsman RI oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan 6 hari lalu. Bahkan karangan bunga ucapan selamat pun belum kering. Namun Heri kini harus mendekam di Rutan Salemba atas kasus dugaan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jakarta benar-benar keras untuk mereka yang kurang beruntung. Gara-gara kecopetan saat berlibur di Jakarta pada Februari lalu, satu keluarga asal Yogyakarta terpaksa tinggal di kolong jembatan Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satu keluarga tinggal di kolong jembatan Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Satpol PP. Saat diinterogasi, terungkap fakta memilukan. Satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 anak yang berusia di bawah 10 tahun ini ternyata berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka terpaksa tinggal di kolong jembatan beralaskan karpet dan terpal karena tidak punya uang untuk pulang ke kampung halaman. Suami Sumaryadi mengaku uangnya habis kecopetan saat tiba untuk liburan ke Jakarta bulan Februari lalu. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan mengumpulkan botol bekas yang dijual ke pengepul. Setelah didata, keluarga Sumaryadi selanjutnya dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk diserahkan ke Dinas Sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kerap dijadikan sarang pesta minuman keras saat malam hari, belasan bangunan liar di sepanjang bantaran Kalimati, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas Satpol PP. Bangunan liar meresahkan warga sekitar karena sering menimbulkan kebisingan hingga keributan. Petugas Satpol PP Sawah Besar mengambil langkah tegas terhadap belasan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Kalimati, Sawah Besar, Jakarta Pusat karena peringatan tak pernah diperhatikan. Satu persatu bangunan liar yang terbuat dari material papan dan triplek dibongkar paksa petugas secara manual. Sejumlah pedagang hanya bisa pasrah melihat lapak mereka berjualan diratakan dengan tanah. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum dan merusak keindahan wajah ibu kota, keberadaan bangunan liar meresahkan masyarakat sekitar karena kerap dijadikan tempat berpesta minuman keras saat malam hari. Tak jarang sering terjadi aksi perkelahian, tawuran, hingga tindak kriminalitas di sekitar lokasi. Duga kuat menjadi tempat minum-minum kalau malam hari. Ya, nah, kita tertibkan semua, nanti akan ditata juga oleh Pak Lurah Gunung Sari Utara. Di sepanjang bantaran kali akan dijadikan kawasan ramah lingkungan dengan membangun taman serta urban farming dengan menanam berbagai tanaman produktif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sampah dan puing menumpuk menimbun ruang terbuka hijau dan area resapan air di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara Kali Muara Kamal menumpuk busa tebal. Tumpukan sampah dan puing di Jalan Kepanduan 2 Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara berada di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Tumpukan sampah ini dahulunya merupakan ruang terbuka hijau dan area resapan air. Kondisi saat ini memprihatinkan, ruang terbuka hijau rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sampah menimbulkan bau tak sedap sehingga warga melapor melalui aplikasi Jaki. Petugas dari Kelurahan Pejagalan melakukan teguran dan memberikan surat imbauan kepada pemilik sampah. Dan kita berikan surat himbauan itu 12 lapak pemilik. Iya. Ya. Untuk tindakan-tindakan lanjutnya kita sampai ke pimpinan. Sementara Kali Kamal Muara di Penjaringan, Jakarta Utara tertutup hamparan busa tebal. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Busa sudah kerap muncul tanpa ada tindak lanjut dari petugas. Dampaknya, petugas badan air kesulitan membersihkan sampah karena permukaan kali tertutup busa tebal. Misalnya lagi numpuk, ada angin tuh ya nyebrang ke ini, cuma
nggak semuanya gitu. Limbah busa diduga berasal dari rumah tangga dan pabrik di sepanjang aliran Kamal Muara. Busa muncul saat rumah pompa menyedot air ke laut. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan segera menelusuri sumber pencemar dan melakukan penindakan agar tidak mencemari kali serta lingkungan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tidak hanya Jakarta Utara yang darurat sampah, ratusan truk sampah menggeruduk kantor pengendalian lingkungan hidup di Renon, Denpasar, Bali. Para pendemo mengancam akan mogok mengangkut sampah jika tidak ada solusi sampah. Ratusan truk dan mobil pickup pengangkut sampah mendatangi kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra di Renon, Denpasar untuk melakukan aksi. Truk yang penuh muatan sampah rumah tangga oleh aparat kepolisian diarahkan untuk parkir di sepanjang Jalan Basuki Rahmat di depan kantor Gubernur Bali. Para pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya membuka kembali TPA Suwung sampai pembangkit listrik tenaga sampah beroperasi. Fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik vessel beroperasi. Karena ini yang keroknya. Pemerintah pusat diminta turun tangan menyelesaikan masalah sampah di Bali. Para pendemo akan melakukan aksi mogok mengangkut sampah jika tuntutan tak terselesaikan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tidak hanya darurat sampah, Indonesia juga darurat pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus terus bermunculan. Setelah UI dan ITB, muncul 2 kasus pelecehan lain di kampus Universitas Padjadjaran dan IPB. Pelaku pelecehan tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, bahkan seorang guru besar. Inilah tangkapan layar pesan pribadi antara seorang dosen guru besar Universitas Padjadjaran dan seorang mahasiswi asing program pertukaran pelajar. Dalam chat yang tersebar di media sosial, guru besar Fakultas Keperawatan IY meminta mahasiswinya untuk mengirimkan foto berbikini. Korban sudah menolak dengan halus, namun diminta untuk kedua kalinya. Usai viral, pihak Rektorat Unpad melakukan penyelidikan dan menonaktifkan sementara guru besar IY dari seluruh aktivitas akademik. Unpad juga melakukan pendampingan terhadap korban yang merupakan mahasiswi asing. Kami menonaktifkan yang bersangkutan dari proses belajar mengajar untuk memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Dan kami pun melakukan pendampingan dan juga pendalaman pada korban. Selain di Universitas Padjadjaran, kasus pelecehan seksual juga terjadi di kampus IPB Bogor. Sebuah grup chat beranggotakan mahasiswa teknik mesin dan biosistem IPB bermuatan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. IPB mendalami kasus pelecehan seksual tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait dan mengumpulkan bukti-bukti. Marak pelecehan seksual di ruang digital, Komnas Perempuan meminta masyarakat tidak menganggap biasa setiap bentuk pelecehan karena berdampak serius terhadap korban. Kita harus sudah mulai berani ini bilang bahwa bercanda, obrolan tongkrongan soal melecehkan itu sesuatu yang nggak lucu, sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak boleh kita lakukan. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi asik mencari ikan, seorang nelayan geger saat mengetahui jaringnya malah menangkap seekor buaya muara raksasa sepanjang 4 meter di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Buaya lalu ditarik nelayan hingga ke darat dan ditangkap warga. Mundur. Lah sakit pinggang aku tadi nganggol. Petugas damkar mengevakuasi buaya muara berukuran 4 meter yang tersangkut jaring nelayan di kawasan perairan belakang Ramayana, Jalan Kosgoro, Tanjung Pinang. Proses evakuasi sempat terkendala karena ukuran buaya besar, sehingga saat diangkat ke atas mobil harus dibantu warga sekitar. Penangkapan berawal saat seorang nelayan, Epi, mencoba mengangkat jaring ikan miliknya. Saat ditarik, ia merasakan jaring sangat berat. Bukannya berisi ikan, ternyata seekor buaya muara masuk ke dalam jaring hingga membuatnya terkejut. Buaya sempat melakukan perlawanan sehingga Epi meminta bantuan warga lain. Buaya lalu diseret menggunakan perahu, diikat dan menutup matanya agar tidak membahayakan.
Kalau anak-anaknya dekat sepanjang sungai ini, kalau pulang malam tuh, kalau 3-4 ekor setiap kali masuk sungai ini pasti jumpa. Dengan ditangkapnya buaya ini, para nelayan mengaku khawatir karena sepanjang sungai tempat mereka mencari hasil laut kerap kali ditemukan kemunculan buaya dengan berukuran sedang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.